Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan bahwa saya sangat bahagia pada kesempatan kali ini karena saat ini saya bisa ada di hadapan teman-teman untuk share atau untuk berbagi cerita tentang hasil penelitian saya yang saya lakukan beberapa saat yang lalu. Judulnya ini teman-teman ya, yaitu Visual Representation of Gender in Indonesian EFL Textbooks. Ya, itu adalah judulnya. Kemudian mengapa ya saya kok tertarik dengan judul ini? Ya, saya tertarik dengan judul ini. Next ya, saya tertarik dengan judul ini ya karena yang pertama saya sangat suka dengan bahasa. Ilmu bahasa itu bagi saya adalah ilmu yang sangat menarik karena banyak sekali aspek dari bahasa itu yang sangat enjoyable untuk dipelajari. Salah satu aspek menarik dari suatu bahasa itu adalah aspek fungsi, ya. Fungsi bahasa, mungkin teman-teman secara umum akan mengatakan bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, ya tidak salah, totally right bahwa bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Tetapi bagi para critical discourse analis atau analis wacana kritis, bahasa itu memiliki fungsi lain yang sifatnya khas dan sangat spesifik, yaitu untuk menunjukkan kekuatan, untuk menunjukkan power, atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah to exercise power. Karena dengan bahasa kita itu bisa memengaruhi pikiran seseorang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik dengan bahasa karena dinamika bahasa dengan masyarakat itu sangat dinamis. Jadi masyarakat itu bisa dibentuk oleh bahasa dan sebaliknya bahasa itu juga bisa dibentuk oleh masyarakat. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga ya, saya tertarik dengan judul ini karena yang ketiga adalah gender inequality facts. Selama ini saya membaca banyak artikel di jurnal-jurnal ilmiah yang menyebutkan bahwa ketidaksetaraan gender itu ada berdasarkan hasil penelitian. Selain itu saya juga menyimak cerita, menyimak kisah di sosial media baik cetak maupun online itu yang menyebut adanya ketidaksetaraan gender itu. Selain itu saya juga mengamati di sekitar saya bahwa ketidaksetaraan itu ada. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa ya gender inequality itu memang ada, itu tidak bisa dinafikan, jadi memang ada. Kemudian saya bertanya, kira-kira kenapa ya kok ada next ya, ada ketidaksetaraan gender. Berikutnya Mas, next ya. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab ketidaksetaraan itu adalah karena budaya. Ya, jadi selama ini budaya kita masih menganggap bahwa women have to one step behind. Ya, jadi perempuan itu harus ada di belakang, satu langkah di belakang laki-laki. Itu budaya menyebutkan seperti itu. Bagaimana kita tahu tentang budaya itu? Kita bisa lihat bagaimana kita bersikap terhadap laki-laki dan perempuan. Ya, kita juga bisa melihat budaya itu dari teks, dari koran yang kita baca, dari majalah yang kita baca, ataupun juga dari buku yang kita baca. Nah, di situ tertulis culture written in text such as books. Ya. Kemudian next berikutnya. Selama ini buku-buku yang diajarkan untuk anak SMP dan anak SMA berdasarkan hasil penelitian ya menyebutkan bahwa buku-buku tersebut itu sering menggambarkan atau menyebutkan ketidaksetaraan itu secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Sementara buku itu memiliki posisi yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dia sifatnya wajib. Untuk anak SMP dan anak SMA, buku teks itu sifatnya wajib hingga keterbacaan ide, keterbacaan values yang akan kita sampaikan kepada anak-anak itu sangat mungkin untuk tersampaikan. Ide,
gagasan dan semuanya yang disampaikan di textbooks itu akan sangat mudah disampaikan dan diserap oleh anak-anak. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik untuk meneliti buku anak SMA. Sementara buku di dalam teks di dalam buku itu ada dua hal, ya. Ada dua hal. Yang tadi, Mas. Nah, ada dua hal, yaitu yang pertama adalah ada verbal text yang berisi words, phrases, dan juga sentences dan seterusnya. Tetapi ada juga yang visual text yang berisi pictures and images. Nah, penelitian selama ini yang saya baca itu banyak yang terfokus kepada verbal text. Oleh sebab itu, saya pada kesempatan kali ini lebih terfokus kepada visual text. Jadi saya lebih tertarik untuk mengamati bagaimana sih gambar yang ada di dalam buku teks anak SMA. Oke. Berikutnya, Mas. Ya. Nah, berdasarkan ini tadi, teman-teman, jadi fungsi bahasa, kemudian dinamika bahasa, kemudian fakta tentang ketidaksetaraan gender, kemudian sumber dari ketidaksetaraan gender, dan juga posisi strategis dari sebuah buku teks untuk anak SMA, maka mengerucutlah pada rumusan masalah yang seperti ini. How is gender visually represented in Indonesian EFL textbooks? Ini adalah research questions atau pertanyaan penelitian yang saya lakukan. Kemudian berikutnya, coba next. Ya. Nah, ini adalah metode saya mengadakan penelitian, bahwa penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara critical discourse analysis atau analis wacana kritis, ya. Kemudian data saya, teman-teman, data saya adalah human pictures atau gambar manusia yang ada di 3 buku terbitan Kemendikbud dan 5 buku terbitan Erlangga Publishing. Jadi saya meneliti 8 buku, ya. Kemudian fokus dari penelitian saya di sini adalah gambar, sekali lagi human pictures. Aspek yang saya teliti dari human pictures itu adalah yang pertama adalah frequency of occurrence atau keseringan tampil atau jumlah gambar laki-laki dan jumlah gambar perempuan, dan juga gambar occupations atau gambar profesi. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu ditunjukkan dengan profesinya. Nah, itu yang menjadi fokus. Kemudian berikutnya, Mas. Next. Ya. Iya. Nah, what are the findings? Ini temuan saya, ya, ini temuan saya. Yang pertama, next. Ya, yang pertama adalah jumlah. Ya. Ini teman-teman bisa melihat bahwa buku yang saya teliti itu ternyata sedikit anti mainstream. Jadi agak berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu itu menyebutkan bahwa gambar laki-laki itu cenderung jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan gambar perempuan. Ternyata di penelitian saya berbeda. Ya, di 8 buku yang saya teliti tadi, coba teman-teman bisa lihat di situ, 3 buku yang dipublikasikan oleh Kemendikbud itu menunjukkan bahwa gambar laki-laki hanya berjumlah 75, sedangkan perempuan berjumlah 92. Jadi lebih banyak perempuan. Kemudian buku yang dipublikasikan oleh Erlangga Publishing pun juga begitu, memiliki jumlah yang lebih banyak perempuannya, perempuan 117, kemudian laki-laki 79. Jadi dari aspek ini penelitian saya berbeda dengan penelitian yang terdahulu, tidak sama. Kemudian yang berikutnya tentang occupations, ya, tentang occupations. Next, Mas. Next. Nah, occupations ada yang menarik di sini. Jadi laki-laki dan perempuan itu digambarkan sebagai sosok yang bukan sosok rumahan. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang hanya tinggal di rumah, berpangku tangan dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi digambarkan sebagai sosok yang aktif di luar rumah, sama-sama aktif, sama-sama independen. Ya. Di antara sekian banyak occupations atau profesi atau jabatan dan sebagainya, itu ada yang 4 ini yang paling menonjol. Ya. Yang pertama adalah teachers, ya, teachers. Ini muncul sangat sering di 8 buku itu, baik laki-laki atau perempuan, banyak yang digambarkan sebagai sosok guru
atau sosok dosen begitu. Kemudian ada juga yang atlet, ya, atlet. Jadi atlet itu digambarkan baik untuk laki-laki ataupun perempuan di buku yang dipublikasikan oleh 2 publisher tadi. Kemudian career woman ini banyak sekali, ya, career woman itu banyak sekali, dan juga chef atau juru masak ini banyak sekali ditampilkan. Ya, oke, next Mas. Ya. Nah, di sini gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, di sini saya tuliskan bahwa di 8 buku itu wanita digambarkan sebagai sosok yang independen dan aktif. Independen dan aktif. Salah satu 2 contohnya adalah seperti ini. Ada yang digambarkan sebagai seorang atlet, ada yang digambarkan juga seorang sekretaris, entah big boss atau apa, tapi yang jelas dia adalah sosok yang sangat kuat, ya, begitu dilihat dari physical performance-nya. Next Mas, berikutnya. Iya. Atau tokoh juga yang seperti ini, yang tadi yang saya katakan bahwa buku-buku yang saya teliti itu cenderung anti mainstream. Jadi ada perempuan yang digambarkan seperti ini adalah sebagai glassmaker. Glassmaker ini sebenarnya adalah profesi yang biasanya layak untuk laki-laki, tetapi di buku itu digambarkan seperti ini, ya. Kemudian kalau tadi saya katakan teachers atau guru itu sangat sering muncul. Contohnya adalah seperti ini, jadi ada seorang perempuan yang sangat passionate atau sangat menyukai profesinya sebagai guru, dia ada di tengah-tengah muridnya. Ya. Kemudian berikutnya Mas. Ya. Nah ini kalau sosok laki-laki digambarkan seperti ini, men are depicted atau laki-laki digambarkan sebagai sosok yang independen, aktif, tetapi sesekali juga sebagai sosok yang dependent, ya, sebagai sosok yang dependent. Di sini saya lihatkan bahwa laki-laki itu ditampilkan sebagai sosok chef. Ini benar-benar anti mainstream karena chef itu adalah kaitannya dengan dapur. Selama ini pikiran kita dapur itu asosiasinya adalah perempuan. Tetapi di buku-buku ini tidak ada wanita yang digambarkan sebagai chef. Chef selalu digambarkan sebagai sosok laki-laki. Ini berarti buku-buku tersebut memang benar-benar anti mainstream menurut saya. Kemudian kalau ini gambar yang ini sebagai mekanik itu saya pikir mainstream, ya. Jadi di banyak buku digambarkan seperti itu. Next, ya, berikutnya Mas. Nah, ada juga ya laki-laki yang digambarkan sebagai sosok atlet. Nah, kalau ini juga mainstream, jadi di banyak penelitian ini selalu digambarkan seperti ini. Jadi buku ini juga menggambarkan tokoh laki-laki sebagai tokoh atlet, ya, yang sangat populer, ya, digambarkan Cristiano Ronaldo seperti ini. Dan berikutnya, tetapi laki-laki juga digambarkan sebagai sosok yang dependent. Ini adalah salah satu contohnya, digambarkan laki-laki ini kelihatan very strong, very fit, ya, tetapi di sisi lain dia juga butuh bantuan. Dia menjulurkan tangannya begini, minta tolong ke orang lain supaya dia dibantu karena dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini sangat jarang bisa ditemukan seperti ini. Jadi buku ini menurut saya menggambarkan laki-laki dan perempuan itu secara simetris. Terakhir Mas, ya. Nah, ini ringkasan dari penelitian saya katakan bahwa gender di dalam buku yang saya teliti, 8 buku yang saya teliti itu digambarkan secara simetris. Digambarkan secara simetris. Tidak ada gender yang dianggap sebagai sosok yang lebih powerful bila dibandingkan dengan yang lain. Meskipun stereotyping kadang juga masih muncul, tapi itu sangat jarang. Jadi menurut saya ini adalah yang menjadi titik beda dari penelitian saya bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi agak sedikit sedikit berbeda dari penelitian yang terdahulu. Ini mengapa seperti ini dan sebagainya, ini kalau di dalam critical discourse analysis akan dibahas secara detail. Mungkin akan saya jelaskan di kesempatan yang akan datang karena analisis dan discussion untuk ini cukup panjang. Mengapa kok sampai buku ini menggambarkan laki-laki dan perempuan sedemikian simetris? Menurut saya itu
butuh waktu satu video tersendiri karena penjelasannya cukup panjang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya harapkan suatu saat kita bisa ketemu lagi supaya saya bisa melanjutkan cerita saya tentang tentang buku-buku yang saya teliti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.